Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Piloting Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Juli Marianti. Saya bekerja di SMK Karya Andalas Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKJ 20200681525 dan nomor induk mahasiswa PPG 2400103922857116. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran guna memenuhi syarat uji kinerja PPG Piloting 2 tahun 2024 di kelas 11 akuntansi dengan materi pembelajaran Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan guna untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikap garis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik ya, terus semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alpin, pimpin doanya dulu. Mari ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Alvin telah memimpin doa kita hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Adila, Oke, Bunga, Dela Rahmadania, Dela Ulfia, Dipa, Ella, Elsie, Jessica, Juwita, Keisha, Herunisa, M. Alfatar, M. Aryo, M. Ali, M. Kemas, M. Sahrul, Muhammad Alvin, Muhammad Rizky, Nopa, Nurarisa, Nurul, Putri, Rizka, Yunita, dan Sahra. Oke ya, pas 25 orang. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap nih, coba kalian lihat dulu peralatan dan perlengkapan kalian. Sudah ada di atas meja, buku paket, buku cetak, dan lain sebagainya. Terus lihat di kolong, ya meja, kursi, ada sampah atau tidak? Tidak. Ya, bersih ya. Oke, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Bukti transaksi. Bukti transaksi, Bu. Oke. Siapa nih yang bisa menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Ali, silakan Ali.
Bukti transaksi menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu inter dan ekster. Contoh bukti transaksi yaitu seperti cek, nota, faktur, kwitansi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, ya. Benar kata Alia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bukti transaksi dibagi dua menurut sumbernya, ada internal dan ada eksternal ya, dari dalam dan dari luar. Nah, contohnya sudah disebutkan oleh Ali tadi dan benar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru. Materi barunya yaitu tentang jurnal umum perusahaan jasa. Apa sih yang kalian ketahui tentang jurnal umum? Ada yang mau ngasih pendapat nih? Oke, Sahrul, silakan Sahrul. Adanya posisi debit dan kredit. Oke, adanya posisi debit dan kredit, Bu. Itu pendapat Sahrul. Ada lagi pendapat lain? Saya, Bu. Jessica, oke. Adanya nama akun, Bu. Nah, adanya nama akun, Bu. Ya, benar. Itu adalah pendapat dari teman kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, yang namanya kita akan belajar materi baru, tentu ada tujuan pembelajaran. Oke ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan kalian lihat di layar. Ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan manfaat dari jurnal umum. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi dari jurnal umum. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyesuaikan bentuk atau format dari jurnal umum. Dan yang keempat, ya, peserta didik dapat menerapkan proses pencatatan dari bukti transaksi ke jurnal umum. Dan terakhir, kalian harus mampu melakukan rekapitulasi dari jurnal umum. Ya, itu adalah tujuan yang harus dicapai untuk hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian boleh perhatikan atau simak video pembelajaran dari Ibu berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kelihatan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Apa manfaat dari jurnal umum? Manfaat dari jurnal umum yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sisi debit dan sisi kredit. Adapun fungsi dari jurnal umum antara lain, yang pertama, fungsi historis, yang kedua, fungsi pencatatan, yang ketiga, fungsi analisis, yang keempat, fungsi instruksi, dan yang kelima, fungsi informatif. Berikut format atau bentuk dari jurnal umum. Adapun aturan pembukuan dari jurnal umum sebagai berikut. Berikut ini contoh soal proses transaksi jurnal umum pada laundry Ibu Anita. Dan berikut ini penyelesaian dari jurnal umum Kilau Laundry pada bulan Februari 2024. Maka, total akhir dari transaksi selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari, pada posisi debit dan posisi kredit berjumlah sama sebesar Rp53.850.000. Adapun langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat rekapitulasi jurnal umum. Berikut langkah-langkah rekapitulasi jurnal umum. Dan berikut ini bentuk kolom dari rekapitulasi jurnal umum. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu adalah video pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Dari video tersebut, ada yang bisa menanggapi kira-kira? Saya, Bu. Oke, Rizky, silakan Rizky. Bu, saya mau bertanya, mengapa bukti transaksi harus dicatat ke dalam jurnal umum? Nah, itu pertanyaan dari temannya, Bu. Mengapa bukti transaksi itu harus dicatat ke jurnal umum? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Bu. Oke, silakan Keisha. Karena agar perusahaan mengetahui dampak berpengaruh pada laporan keuangan.
Misalnya lebih besar pemasukan atau pengeluaran. Oke, karena harus mengetahui ya, perusahaan tersebut harus mengetahui besarlah pemasukan atau pengeluaran. Jadi istilahnya jangan besarlah pasak daripada tiang. Oke ya. Ini itu ada dua asesmen atau ada dua penilaian ya. Penilaian yang pertama ada penilaian diagnostik. Itu penilaian yang sudah kita lakukan di awal ya, yaitu pertanyaan pematik tadi. Nah, yang kedua ya, asesmen formatif. Di sini ada penilaian dalam bentuk sikap, diskusi, terus tanya jawab. Kenapa Ibu kasihkan penilaian seperti ini? Karena kita lebih ya dominan ke diskusi atau model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan utama kita, Ibu minta nih kalian berdiri dulu. Kita beri semangat dulu nih otak kita biar fresh. Ya, silahkan berdiri dulu. Kita olahraga sedikit. Cuma hanya tepuk saja. Tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang itu 2 kali. Malam itu tidak ada tepuk. Ya, kalau tepuk berarti belum konsentrasi. Nanti kita ulang. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, 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 siang, 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 malam. Nah, oke ya, sudah konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, minggu kemarin tuh kita sudah bagi kelompok ya, sama kayak minggu lalu. Itu berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada berapa orang? 5 orang. Oke ya, silahkan nanti kalian bentuk kelompoknya. Kalau nanti kalian lupa, itu akan Ibu bacain lagi siapa-siapa kelompoknya ya. Atau masih ingat kalian? Masih ya? Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, ada untuk hal yang kita bahas nih dalam bentuk LKPD ya. Silakan nanti kalian pelajarin dulu, kalian ini dulu ya, nanti Ibu jelasin nih. Kelompok 1 mana? Kelompok Al. Oke, dapat LKPD tipe 1 ya, karena LKPD ini Ibu bagi tipenya. Terus kelompok 2. Oke, dapat tipe 2. Kelompok 3 itu juga Ibu muternya ke sini ya. Oke, nggak apa-apalah Ibu muter sedikit. Kelompok 3 tipe 1, kelompok 4. Kelompok 4 tipe 2 dan kelompok 5 tipe 1. Oke ya. Kalau sudah, coba nih kalian perhatikan dulu cara atau tahapan pengisian dari LKPD tersebut ya. Lembar pertama kalian lihat itu ada cover depan yang terdiri dari nama kelompok kalian, namanya siapa-siapa saja. Terus ada alokasi waktunya nak ya. Nanti dalam pengisian LKPD ini Ibu kasih waktu 15 menit. Oke ya. Oke, Ibu ada video nih sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Kalian perhatikan dulu, simak dulu videonya ke depan. Oke, terima kasih Keisha. Ibu Anita memiliki usaha laundry dengan nama Kilau Laundry sejak 2 tahun yang lalu. Pada bulan April 2024 Sinta diterima untuk bekerja di laundry tersebut sebagai akuntan. Sinta, ini ada beberapa bukti transaksi yang harus dicatat ke dalam jurnal umum. Baik Bu, akan saya buat ke jurnal umum. Bagaimana? Apakah jurnal umumnya sudah diselesaikan? Sudah Bu. Maaf, Sinta, untuk pencatatan jurnal umumnya. Masih banyak sekali yang masih salah dan keliru. Posisi perkiraannya yang kurang pas. Penempatan debit kreditnya masih ada yang salah. Dan jumlah nominalnya pada tanggal 6 dan 22 itu masih keliru. Sinta, kamu harus memperbaiki jurnal ini.
Jika tidak diperbaiki, maka kelima fungsi jurnal umum tidak terlaksana. Baik, Bu. Akan segera saya perbaiki, Bu, jurnal umumnya. Bagaimana cara mencatat jurnal umum yang baik dan benar? Oke, ya timbul pertanyaan tersebut. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Kira-kira dari penayangan video permasalahan tadi, ada nggak yang bisa menanggapi tentang permasalahan di layar tadi? Adila, oke Adila, apa Adila? Dalam membuat dan memindahkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum, Sinta masih keliru dan banyak kesalahan. Seperti misalnya di tanggal 6 harusnya berjumlah 6 juta, bukan 10 juta. Oke, ya benar kata Adila ya. Bu, harusnya di tanggal 6 itu adanya di 6 juta ya, bukan di 10 juta. Oke, benar, tepuk tangan dulu. Selain dari situ ada lagi? Oke, Yunita? Bu, kemungkinan Sinta belum terlalu memahami tentang pencatatan jurnal umum, sehingga masih banyak kesalahan baik pada penempatan transaksi maupun posisi debit dan kredit. Kreditnya, iya benar ya, tepuk tangan lagi. Benar kata Yunita Bu, mungkin Sintanya belum paham. Karena benar tadi di depan tadi penjelasannya, karena Sinta baru 2 bulan bekerja di laundry tersebut. Nah ya, manfaat jurnal umum. Ada pendapat lain selain dari yang Ibu paparkan di depan tadi, dari video pembelajaran kita? Atau sama? Sama. Oke. Good luck ya. Semangat. Semangat 45. Sudah sampai di mana literasinya? Sampai di pembuatan jurnal umum. Pembuatan jurnal umum. Sudah tahu berarti bentuk-bentuk tabelnya segala macam ya? Oke. Jadi sudah tahu posisi debit dan kreditnya. Oke, bisa dipahamin lagi ya, diperdalam lagi. Nggak apa-apa, walaupun nggak di buku, di Google juga boleh dibuka atau misalnya dari sumber lainnya. Ya, oke, semangat. Nih, sudah sampai di mana? Sudah direkapitulasi. Rekapnya, cara rekap ya? Ya, jadi sudah tahu jurnal apa saja kira-kira yang direkap. Dapatnya dari hasilnya, dapatnya dari mana? Bentuk tabelnya bisa? Bisa. Oke ya. Ini? Bagaimana mencari tahu bagaimana cara mengisi kolom? Oke ya. Ya, silahkan kita masuk ke permasalahan LKPD-nya. Boleh silakan kalian jawab soalnya. Ya, tipe 1 ada tipe 2. Tipe 1 itu ada berapa soal? Ada 3 ya, 4 termasuk presentasi nantinya. Sedangkan tipe 2 itu ada 3 soal ya, termasuk ke presentasinya. Boleh dijawab permasalahan dari LKPD tersebut dan dihubungkan dengan yang video permasalahan tadi dalam waktu 15 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Dan ingat, mengerjakannya jangan sendiri ya, harus bersama. Karena tadi kan sudah Ibu kasih tahu di awal ada penilaian asesmen dalam bentuk diskusi dan presentasi. Jadi harus kerjasama ya. Oke. Kelompok 1 nih ada Al-Fattar. Oke. Boleh ini dibagi. Dela Rahmadaniyahnya cari ini. Terus Alnya cari ini. Ya. Ya, didiskusikan. Sudah sampai di mana? Nomor 1, pengertian jurnal umum. Dapat referensi yang lain ya? Nggak mesti harus sama dengan yang Ibu sampaikan ya. Yang penting dia nggak keluar dari materi kita hari ini. Oke, terus lanjutkan. Ntar ya, Ibu lewat sebentar. Oke, sudah sampai di mana, Li? Rekap. Ngerti? Tabelnya bisa ya dipahamin? Posisikan debit kreditnya harus ini jelas ya, jangan salah, nanti salah letak. Di bawahnya totalnya harus sama ya. Oke. Sudah sampai di mana, Nak? Sudah ngisi nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 itu apa dipinta? Fungsi. Tahu ya? Nah, fungsi tadi ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, diminta dia apa? Sudah dijelaskan nggak? Jelaskan. Oke, berarti harus dijelaskan ya. Oke, semangat. Ya, Bu.
Sudah sampai di mana kelompok 5? Jurnal umum. Oke, jurnal umum. Kira-kira kelompok berapa nih yang benar-benar sudah siap untuk melakukan presentasi pertama? Silahkan. Ambil napas dulu. Boleh. Kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal umum. Sebelum kami memulainya, pada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Thomas Emerald sebagai moderator. Saya Dela Rahmania sebagai pembicara 1. Saya Bapak Amelia sebagai pembicara 2. Saya Muhammad Al-Fatah sebagai pembicara 3. Baiklah, maka dari itu kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dimulai dari pembicara 1. Dela yang baca ininya keras ya. Iya. Coba kalian definisikan mengenai pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Coba kalian jelaskan apakah manfaat dari pembuatan jurnal umum. Manfaat pembuatan dari jurnal umum adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sisi debit dan sisi kredit atau pendapatan dan pengeluaran. Untuk soal nomor 3, dikarenakan harus melakukan penghitungan perjurnalan, bolehkah saya bertanya kepada Bu Juli, apakah kami boleh menggunakan media papan tulis perjurnalannya? Boleh sekali. Spidolnya ada nggak ya? Nah, oke, silahkan di... Oh, Ella yang nulis ya? Iya ya, Ella sekretarisnya. Oke, ambil posisi. Kelompok yang lain disimak ya, diperhatikan. Kira-kira benar enggak nih jurnal umum yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya? Pahamin. Oke, Ella. Jelas kelihatan? Oke, jelas ya. Boleh saya mulai? Oke, boleh silakan Al. Menurut dari hasil data analis yang telah kami lakukan, ada beberapa kesalahan terhadap jurnal tersebut. Salah satunya bisa dilihat pada tanggal 6, di mana pada tanggal 6 itu disebutkan bahwa mereka melakukan pembayaran sebesar 500.000 untuk catatan, namun pembayaran tersebut dilakukan selama untuk 1 tahun. Pada jurnal ini terdapat kesalahan pada penjualan nominal
Karena pada keterangan perjalanan tersebut harus melakukan pembayaran sebesar 500.000 per bulan dan untuk 1 tahun, maka nominal yang tepat pada debit dan kredit yaitu 6 juta. Kemudian dilanjut pada tanggal 18 untuk keterangan akun. Pada tanggal 18 untuk keterangan akun sudah benar pendapatan di mana kas bertambah di sisi debit dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Kita 250. Oke, balance ya antara posisi debit dan kredit 10.250.000. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira kepada kelompok 1? Silakan. Rizka, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Madani. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan dari temanmu ya, teman kalian itu Rizka. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Mau langsung dijawab atau didiskusikan dulu? Boleh kasih waktu diskusi. Boleh, silahkan diskusikan dulu ya. Membuat jurnal umum yang baik dan benar. 1. Menyiapkan bukti transaksi. 2. Menganalisis data bukti transaksi. 3. Menyiapkan format jurnal umum. 4. Komposisikan nominal transaksi ke dalam akun debit atau kredit. Oke. Gimana untuk kelompok bertanya? Jawaban dari kelompok 1 Sangat puas, jelas. Oke, jelas ya. Sudah cukup bagus sekali presentasinya, sudah bisa dipahami ya cara mereka menyampaikan, oh pengertian jurnal umumnya ini, ya manfaatnya ini dan penjabaran dalam bentuk jurnal umumnya. Dari yang tabel salah tadi ya, yang salah dulu dibuat, kemudian dianalisis ya. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Nurul. Pada materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa suatu perusahaan sangat penting untuk membuat jurnal umum. Karena dengan membuat jurnal umum kita dapat mengetahui pengeluaran serta pemasukan yang diperoleh. Oke, terima kasih Nurul. Tepuk tangan, Nak. Ya, jadi jurnal umum itu sangat penting, benar ya. Ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Oke, silakan Dela Rahmadania. Dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan harus benar-benar teliti dalam menganalisis dokumen transaksi jurnal umum agar tidak terjadi kesalahan. Oke, terima kasih Dela Rahmadania. Tepuk tangan lagi, Nak. Benar ya, artinya seorang akuntan itu harus teliti karena tugasnya besar ya, balance antara debit dan kredit. Jadi benar-benar harus teliti. Oke, ada sedikit refleksi nih dari Ibu ya. Apakah ya video yang Ibu tayangkan itu menarik? Menarik. Apakah ya materi pembelajaran kita hari ini mudah dipahami? Mudah. Apakah kalian semua sudah memahami materi yang telah dibahas? Sudah. Ya, jadi sudah Pak paham. Oke ya. Oke, silahkan dijawab. Itu ada 4 pertanyaan ya. Hanya kalian pilih opsinya saja A atau B. Ya, A atau B. Kamu adalah arsitek masa depanmu. Maka bangunlah fondasi yang kuat melalui pendidikanmu. Hadapi seluruh tantanganmu ya, dan raihlah masa depanmu yang gemilang. Itu adalah motivasi kita hari ini ya. Jadi jadikanlah kalian itu sebagai arsitek kalian sendiri, karena arsitek itu artinya apa? Bisa membangun ya. Istilahnya kepribadian, kemampuan, ya keberhasilan diri sendiri. Biasa kira-kira minggu depan kita belajar apa? Buku besar. Ya, kita belajar minggu depan itu adalah buku besar. Jadi, ya persiapkanlah, boleh kalian baca di rumah, cari referensinya sebelum kita pulang nih. Boleh kalian siap-siap dulu, kalian rapi-rapi dulu. Akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya silakan pimpin doa dulu, Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.
Oke nak ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya Rizky. Oke.